Selamat pagi. Hmm, Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini dengan tema tugas anak-anak Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang, diinjak, dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ini ada satu hal tugas yang Tuhan Yesus berikan. Dua tugas yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik, jadi Tuhan tidak sekedar saudara menerima Yesus lalu keselamatan terjadi dalam hidup saudara, lalu saudara cukup. Ada dua hal ketika saudara terima Tuhan Yesus memberikan dua tugas ini di dalam hidup kita. Ada dua hal yang Tuhan Yesus taruh di dalam tugas kita, yaitu tugas dua ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena ketika saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara menerima Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan Yesus memberikan amanat ini, memberikan tugas ini, memberikan mandat ini untuk kita lakukan. Yang pertama adalah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tugas yang pertama adalah berdampak buat dunia ini. Saudara, ilustrasi yang Tuhan Yesus kasih yang pertama adalah garam. Ketika garam itu dimasukkan ke dalam satu makanan, maka makanan itu akan menjadi asin. Sama dengan kehidupan kekristenan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditaruh, dimanapun kita ditempatkan, kekristenan kita atau hidup kita yang percaya kepada Yesus, yang mengaku sebagai anak Allah, harus berdampak, harus memberikan satu manfaat buat sekitar kita. Percayalah bahwa ketika saudara menjadi murid Kristus, percayalah ketika saudara mengaku sebagai anaknya Tuhan Yesus, saudara harus punya tugas ini, yaitu saudara berdampak buat sekitar saudara. Di sini di Alkitab dikatakan gini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi jika kita tidak berdampak, jika kita tidak menjadi garam dunia, kita memberikan dampak buat sekitar kita, fungsi kita tidak ada. Kalau kita tidak berdampak buat orang lain, buat sekitar kita, dengar baik-baik. Tuhan Yesus bilang kita tidak berfungsi, kita tidak berguna. Lalu apa yang terjadi kalau kita tidak berguna? Kita akan dibuang. Tidak ada manfaatnya. Dengan kata lain, tidak berguna buat kerajaan Allah, buat kemuliaan nama Tuhan, kita akan dibuang. Hari ini dengar baik-baik, tugas yang pertama Kristenan kita harus berdampak, kehidupan kita harus berdampak. Ketika kita menerima Yesus, kita harus menjadi dampak, ada hasil yang positif, ada suatu perubahan yang baik. Di mana kita berada, di situ harus menjadi ada perubahan yang baik. Suatu waktu ketika saya pelayanan di Kendari, saya tinggal di Pastori. Waktu di Pastori, saya banyak konseling, banyak melayani. Lalu suatu waktu saya melayani ada satu keluarga. Keluarga ini sakit keras. Dengan kata lain, istrinya mengalami sakit kanker.
Waktu itu saya baru sampai di situ kurang lebih baru 3 bulan atau 4 bulan. Waktu saya mendengar saya pelayanan keluarga ini, saya dengar keluarganya sakit kanker. Lalu kami berdoa, satu tim, satu pelayanan ke sana. Lalu ketika pelayanan ke sana, saya berikan suatu suara Tuhan bahwa istrinya ada kepahitan, dia harus mengampuni. Dan ketika saya melayani, saya menyampaikan suara Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Dan ketika istrinya bisa mengampuni, saya tuntun dia untuk doa pengampunan, saya tuntun untuk memberkati musuhnya. Dan saya mulai berdoa tentang kesembuhan, doa kuasa Tuhan bekerja. Dan seketika itu juga kuasa Tuhan mulai menjamah. Beberapa minggu kemudian, kami datang juga lagi sekali ke tempat itu, suami istri yang kami layani yang punya istrinya sakit kanker. Dan tiba-tiba, kanker itu meletus, cairan darah keluar, dan seketika itu kempes, dan tidak cekot-cekot lagi. Dengar baik-baik, ketika kita dimanapun kita ditempatkan, jadilah dampak, bawalah terang Tuhan, bawalah kasih karunia Tuhan di dalamnya. Biarlah hidup kita membawa manfaat buat orang lain. Dimanapun kita berada, kita menggarami, mengasinkan, membuat situasi itu menjadi baik. Yang dulunya jelek menjadi lebih baik. Di mana tidak ada harapan, di situ ada harapan. Yang kedua, di sini firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat dan perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang kedua, kita harus menjadi terang dunia. Tugas kita adalah menjadi terang, memberikan cahaya, menunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Tuh, saudara-saudara diciptakan, saudara terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan tugas ini, soalnya tujuan kita dicipta, tujuan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus, supaya kita menjadi terang, kita memberitakan perbuatan-perbuatan baik, kita menyatakan kebaikan demi kebaikan. Percayalah, apa dampak kalau kita menjadi terang, menjadi memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui hidup kita. Percayalah, di sini katakan gini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Orang yang menjadi terang, orang yang menjadi dampak yang baik, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dia akan dipromosi Tuhan, dia akan dinaikkan Tuhan setinggi-tingginya. Karena di sini katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletaknya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang. Jadi saudara kalau punya pelita, saudara tidak mungkin taruh di bawah, saudara pasti taruh di atas. Lalu di sini dikatakan gini, kamu terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Terang itu kalau di atas gunung akan semakin kelihatan. Sama dengan kehidupan kita, kalau kita menyatakan kebaikan-kebaikan di dunia ini, kita menyatakan bahwa kita murid Kristus dan menyatakan banyak kebaikan, Tuhan akan promosi hidup saudara. Saudara akan diangkat tinggi-tinggi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya semakin Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Jadi kalau saudara ingin dipromosi oleh Tuhan, saudara ingin melihat kehidupan saudara diangkat oleh Tuhan, saudara jangan berhenti berbuat kebaikan. Nyatakan kebaikan itu kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya Kristus dipermuliakan melalui hidup saudara. Dan percayalah, Tuhan akan memposisikan hidup saudara semakin hari semakin naik, semakin dipermuliakan. Dua tugas ini lakukan, saudara harus menjadi berdampak. Dan mulai yang kedua adalah menyatakan kebaikan-kebaikan. Di mana saudara berada, banyak perbuatan-perbuatan baik yang saudara nyatakan. Dan percayalah, promosi itu datang dari Tuhan. Semakin saudara dipakai Tuhan, semakin saudara berdampak buat sekitar saudara yang positif. Saudara menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, hidup saudara akan ditaruh di atas gunung Tuhan. Saudara akan semakin ditinggikan, semakin dipromosi oleh Tuhan.
Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Karena tidak mungkin orang yang berdampak berguna, Tuhan tidak akan promosi. Tetapi orang yang bermanfaat buat kerajaan Allah, orang yang bermanfaat buat Tuhan, dia akan dipromosi oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lebih lagi, lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam berbahagia.